What you're imagining right now, you control this one. Challenging us to fight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, mitra, rekan, dan kolega dari channel Mamang. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan berlimpah rezeki tentunya. Ingat, rezeki bukan hanya materi, keluarga, teman yang baik merupakan salah satu rezeki dari Yang Maha Kuasa. Kecuali teman yang suka ngutang pas ditagih jadi maung, nah eta mah jurig lain temen ya. Oke, langsung aja ke topik yang kali ini. Kembali saya akan membahas sebuah alur cerita dari film karya dari Zack Snyder yang kayaknya nggak banyak orang yang tahu film ini. Kayaknya loh ya. Film kali ini berjudul Sucker Punch, meskipun Mamang sendiri nggak tahu relevansi dengan isi filmnya apaan. Film ini berkisah tentang seorang wanita muda, seksi nan kece badai lah pokoknya mah, yang harus kehilangan seorang ibu dan adiknya dikarenakan ayah tirinya yang ingin menguasai warisan dari sang ibu. Daripada Mamang kebanyakan nyungur cus, langsung ya kita masuk ke alur cerita dari filmnya. Film ini diawali dengan adegan seorang wanita bernama Baby Doll atau yang akan kita panggil Yanti yang mendapati berita kematian dari ibunya di dalam rumahnya. Di sini tampak juga sang ayah tiri yang malah terlihat senang atas kematian dari istrinya tersebut. Sang ayah tiri ternyata mengincar harta warisan milik istrinya yang ternyata di dalam surat wasiatnya sang istri telah mewariskan semua hartanya kepada kedua orang putrinya. Marah mengetahui hal tersebut, sang ayah tiri kemudian mulai menyerang Yanti dan adiknya yang sedang tertidur. Yanti yang dituduh oleh ayah tirinya bahwa ia adalah pelaku dari tewasnya sang adik dikarenakan depresi atau menjadi gila setelah kematian dari ibunya itu pun akhirnya dibawa ke sebuah rumah sakit jiwa untuk diberikan perawatan. Saat mengisi formulir pendaftaran pasien, ayah tiri Yanti bahkan mengisikan bahwa Yanti berpotensi melakukan kekerasan dan berbahaya dikarenakan depresi yang diidapnya. Mereka kemudian bertemu dengan seorang pria bernama Blue Jones dengan sebuah master kunci terkalung di lehernya yang merupakan kepala perawat di RSJ ini dan mengantarkan mereka ke sebuah ruangan terapi yang berbentuk seperti teater. Ruangan ini dikatakannya adalah ruangan terapi metode Polandia yang dilakukan oleh seorang dokter wanita bernama Vera Gorski untuk melihat bagaimana para pasien saling bersosialisasi satu sama lain. Di dalam sini, Yanti juga mendengar percakapan ayah tirinya dengan Blue Jones yang ternyata telah membuat kesepakatan untuk menyingkirkan Yanti agar sang ayah tiri bisa dengan leluasa menguasai seluruh warisan dari mendiang istrinya. Blue Jones di sini juga meyakinkan ayah tiri Yanti bahwa nanti Yanti tidak akan mengingat apapun tentang dirinya, bahkan namanya sendiri. Terlihat juga Dr. Gorski sedang melakukan terapi kepada seorang pasien bernama Sweet Pea atau yang akan kita panggil Eha. Yanti pun secara resmi telah dilantik menjadi pasien dari rumah sakit jiwa tersebut dan diantar menuju kamarnya, kemudian menjalani segala jenis terapi kejiwaan sampai ke tindakan lobotomi. Lobotomi sendiri adalah sebuah tindakan pembedahan otak pada zaman kuno dengan tujuan membuat pasien penderita gangguan jiwa menjadi tenang dengan cara melubangi tengkorak kepala pasien dan merusak atau memotong jaringan otak dalam lobus prefrontal di bagian depan kepala dengan alat runcing. Scene tiba-tiba berubah menjadi suasana dan tempat yang berbeda, di mana kali ini menampilkan keadaan imajinasi dari sebuah ruangan kasino. Terlihat Eha di sini menjadi salah satu artis utama di pementasan kasino tersebut. Lalu muncul Yanti bersama sang ayah tiri yang kali ini berperan sebagai seorang pendeta.
Blue Jones yang di sini berperan sebagai pemilik kasino kemudian memperkenalkan Yanti kepada Eha untuk mengajaknya berkeliling di kasino miliknya. Ia juga mengatakan bahwa seseorang dengan julukan High Roller akan datang 5 hari lagi untuk mencicipi bunga milik Yanti. Diceritakan Yanti di sini menjadi seorang yatim piatu yang diantarkan oleh seorang pendeta untuk menjadi ublag di kasino tersebut. Eha kemudian memanggil adiknya yang bernama Rocket untuk mengajak Yanti berkeliling. Rocket kemudian mengajaknya melihat-lihat beberapa ruangan di sana dan menceritakan bahwa bisnis utama dari Blue Jones adalah senjata, percimengan, judeng, dan juga bisnis lendir. Setelahnya, Yanti diajak Rocket ke sebuah ruang latihan menari yang di sana sudah berkumpul para wanita lainnya. Yanti di sini berkenalan dengan beberapa wanita lain yang bernama Amber dan Blondie, yang merupakan geng dari Eha. Tujuan dari aktivitas menari ini ialah agar bisa merangsang kesangian di dalam diri klien mereka nantinya. Sedangkan di malam harinya, Rocket yang menyadari Yanti menangis di dalam sebuah toilet, kemudian menghampirinya dan berusaha menenangkan jiwanya yang merasa sepi, sedih sendiri itu. Yanti ternyata merasa sedih setelah dirinya mengetahui harus mengepel lantai seluruh kasino itu, sementara yang lainnya tertidur pulas. Sedangkan Rocket kebagian menjadi kuli angkut sembako di dapur kasino tersebut dengan diawasi oleh seorang koki yang lagi barang latuk paket hemat BTS Meal. Di sini, Rocket mencoba mencuri sebatang coklat yang ada di dapur tersebut, namun ketahuan oleh sang Master Chef. Let her go, pig. Di keesokan harinya, kembali mereka melakukan latihan tari dengan pelatihnya yakni Gorski yang di kehidupan nyata adalah seorang dokter terapi kejiwaan. Melihat penampilan dari artis utamanya Eha yang tidak begitu bagus hari ini, Gorski kemudian meminta Yanti untuk tampil menari di hadapan mereka semua. Sempat bingung menari seperti apa, Yanti akhirnya mulai mempertunjukkan kehebatan tariannya pada percobaan kedua. Di sini kembali Yanti memasuki sebuah ruang imajinasi yang berarti ini adalah imajinasi di dalam imajinasi yang mana membutuhkan tingkat kegilaan yang intelektual untuk bisa mencapai fase ini. Ia kemudian bertemu dengan seorang pria bijak di dalam bangunan tersebut yang menanyakan apa yang sedang dicari Yanti di dalam sana. Mengetahui yang dicari Yanti adalah sebuah kebebasan untuk bisa keluar dari sana, sang pria bijak akhirnya membantunya dengan memberikannya beberapa jenis senjata untuk menghadapi musuh selama perjalanannya dalam mencari kebebasan. Sebelum melepaskan kepergian Yanti, pria bijak ini juga mengatakan bahwa ia harus memiliki 5 benda untuk bisa melalui perjalanannya kali ini. Kelima benda tersebut ialah peta, api, pisau, dan juga sebuah kunci. Namun benda kelima masih menjadi misteri yang hanya bisa ditemukan sendiri oleh Yanti nantinya. Oh, and one more thing. Berhasil mengalahkan ketiga Tengu raksasa itu merupakan tanda dari selesainya tarian yang dibawakan oleh Yanti. Meskipun tariannya tidak diperlihatkan, nampaknya semua orang yang ada di ruangan itu
terlihat terkejut sekaligus kagum dengan gerakan tarian dari Yanti. Di kamar pengungsian para ublag, Eha yang nampak tidak senang dengan pujian yang didapatkan Yanti sebelumnya terlihat julid. Yanti kemudian menceritakan arti dari tariannya yang artinya ia akan kabur dan terbebas dari sana sebelum High Roller tiba. Jadi kebebasan yang dimaksud Yanti saat berbincang dengan pria bijak sebelumnya adalah bebas dari kasino tersebut. Mendengar hal itu, Rocket dan juga Amber ingin ikut kabur dari kasino itu. Namun kembali Eha melarang adiknya itu untuk ikut pada rencana Yanti yang dianggapnya mustahil dilakukan, mengingat orang terakhir yang berusaha kabur dari sana berakhir dengan tewas secara tragis. Perbincangan ini pun berlanjut ke ruang rias di mana mereka sedang berdandan bersiap untuk menemui para tamunya nanti. Rocket kemudian menceritakan kepada Eha bagaimana dirinya kemarin diselamatkan oleh Yanti saat diserang oleh sang koki. Lalu Yanti muncul di sana dan tiba-tiba menuliskan keempat benda yang muncul di dalam imajinasinya sebelumnya, yang mana keempat benda itu harus mereka dapatkan agar mereka bisa menjalankan rencana kabur dari sana. Yanti kemudian menjelaskan bagaimana cara mereka untuk bisa mendapatkan keempat benda tersebut, yakni dengan mengalihkan orang yang memiliki masing-masing dari benda tersebut dengan tariannya. Sementara yang lainnya berusaha mengambil benda tersebut saat mereka sedang terpana dengan gerakan tarian dari Yanti. Meski sempat menolak ide gila itu, Eha sebagai pemimpin geng ublag ini akhirnya setuju untuk ikut masuk ke dalam rencana dari Yanti. Eha segera melancarkan rencananya untuk mengambil map yang ada di sebuah ruangan dengan memberitahukan kepada Blue Jones dan rekannya bahwa Yanti sedang berada di ruang latihan tari. Di sana, Yanti pun kembali menari dan masuk ke dalam imajinasinya yang lain. Kali ini imajinasinya tentang sebuah peperangan bersama dengan karakter ublag yang lainnya untuk melakukan misi mengambil sebuah peta dari markas pasukan Jerman. Di sini, Yanti kembali bertemu pria bijak yang berperan sebagai atasannya dan memberikan mereka rencana cara untuk bisa mengambil peta tersebut. Feel bad about killing him. Tiba di dalam markas musuh, mereka pun mulai membantai musuh satu persatu. Hingga mereka memasuki sebuah ruangan dari keberadaan map itu, yang mana di sini terdapat seorang jenderal dari pasukan Jerman yang ternyata memiliki kekuatan di atas rata-rata. That's enough. Unknown step. Yanti kemudian mengejar pria yang membawa lari peta tersebut dan mulai menembakinya. Hingga tiba di sebuah tempat di mana sang pria menaiki sebuah balon udara raksasa dan berhasil kabur dari kejaran Yanti. Tak menyerah melihat hal tersebut, Yanti kemudian mengambil sebuah senapan mesin untuk kemudian menembaki balon raksasa tersebut hingga meledak dan terjatuh. Geben Sie sie mir! Kembali, hasil tariannya kali ini mendapatkan sambutan tepuk tangan meriah dari para penontonnya, sampai-sampai membuat Blue Jones
ingin membuat sebuah pertunjukan khusus kepada wali kota di sana untuk menghabiskan uangnya demi melihat tarian istimewa dari Yanti. Blue Jones yang kini sudah kembali ke ruangannya secara tidak sengaja menyentuh mesin fotokopi yang berada di sana dan menyadari bahwa mesin tersebut baru saja digunakan oleh seseorang. Keesokan harinya, Amber ditugaskan oleh gengnya untuk mengambil pematik api yang dimiliki oleh wali kota, di mana wali kota itu merupakan klien tetap alias member abadi dari Amber. Gorski muncul dari backstage panggung di sana dan mulai memperkenalkan artis baru di kasino tersebut kepada sang wali kota. Misi dalam imajinasi Yanti kali ini adalah memasuki sarang dari makhluk yang berada di dalam kawah berapi untuk mengambil 2 buah kristal yang bisa menciptakan api yang indah melebihi indahnya api asmara. Amber mulai mendekatkan pesawatnya ke arah sarang dari para makhluk tersebut dan dengan sigap si pria bijak melemparkan bom rakitan tepat di bawah kapal mereka. Setibanya mereka di dalam sana, Yanti, Eha, dan juga Rocket akhirnya berhasil menemukan seekor bayi naga yang dimaksud si pria bijak, di mana di dalam tenggorokannya berisikan 2 buah kristal yang mereka cari. Dengan segera, Yanti pun mengambil pisau miliknya dan menggorok leher bayi naga itu, lalu mengeluarkan kristal yang ada di dalamnya. Namun sayang, ibu dari bayi naga itu menyadari anaknya telah mati dan mulai mengejar Yanti dan yang lainnya keluar dari sarangnya. Berkat tarian Yanti kali ini, Amber berhasil mengambil pematik api milik sang wali kota yang terlalu fokus menonton tarian dari Yanti. Yanti pun kembali menyembunyikan barang kedua yang mereka dapat di bawah laci riasnya. Lalu muncul Blue Jones yang mempertanyakan alasan mereka terlihat girang sekali pada malam itu. Blue Jones yang telah menyadari ada seseorang yang memasuki kantornya itu, kemudian mulai mengancam mereka semua di sana dan meminta untuk menghentikan apapun omong kosong yang sedang mereka rencanakan. Setelah Blue Jones keluar dari sana, terjadi perdebatan di antara mereka untuk melanjutkan rencana atau menghentikannya. Eha yang tampak khawatir akan keselamatan mereka, terutama sang adik ini, ingin rencana mereka dihentikan meskipun Rocket malah memilih untuk tetap melanjutkannya. Blondie yang sedang menangis di ruang tari akibat kepalanya yang masih lenang dijenggut itu kemudian ditaros oleh Gorski yang kebetulan masuk ke ruangan tersebut. Namun belum sempat menceritakan pengalaman hidupnya, Blue Jones masuk juga ke ruangan tersebut. Sedangkan Yanti dan Rocket yang sedang membantu sang koki memasak didatangi oleh Eha yang ingin kembali ke rencana mereka dengan alasan agar mereka tidak terbunuh. Padahal mah pengen ikut kabur gitu. Ia kemudian menyuruh Yanti kembali menari untuk mendapatkan barang mereka selanjutnya. Amber kemudian segera mengambil sebuah radio di dalam dapur tersebut dan mulai menyetel sebuah lagu koplo di dalam sana, dan kali ini pertunjukan dikhususkan untuk privat sang koki yang menang banyak. Misi pada imajinasi kali ini adalah membajak sebuah kereta cepat dan menjinakkan bom yang ada di dalamnya
demi mendapatkan sebuah pisau yang dimana dilindungi oleh beberapa lusin senapan mesin otomatis. Namun pada misi mereka kali ini tidak terlihat kehadiran dari Blondie. Helikopter pun mulai lepas landas dan mengejar kereta cepat yang berada tepat di depan mereka. Yanti, Eha, dan juga Roket mulai mendarat dan masuk ke dalam kereta yang berisikan lusinan robot penjaga. Setelah berhasil menonaktifkan bom yang berada di dalam kereta tersebut, Yanti dan yang lainnya mulai keluar melalui bagian atas kereta untuk membawa keluar bom tersebut. Namun, saat bom sedang diangkat oleh helikopter yang dikemudikan oleh Ember, salah satu robot yang masih hurung mencoba mengaktifkan kembali bom tersebut. Menyadari bom di dunia imajinasi tersebut kini aktif kembali, Roket kemudian menyuruh Yanti dan sang kakak Eha untuk pergi dari sana dan ia akan mengorbankan nyawanya sendiri. Usai tarian kali ini, tidak ada tepuk tangan seperti biasanya dikarenakan Roket tewas terkena tusukan pisau saat ia mencoba menyelamatkan sang kakak. Kemudian masuklah Blue Jones yang langsung memarahi sang koki atas insiden tersebut. Melihat kondisi Eha yang histeris akibat kematian dari Roket, Blue Jones selalu menyuruh Ember untuk menggantikan posisi dari Eha yang mendapatkan giliran tampil menari malam ini. Di belakang panggung, High Roller yang kini hadir di acara malam itu menjadi topik perbincangan mereka. Dan Blue Jones kembali meminta mereka berkumpul untuk membicarakan tentang konspirasi yang dilakukan oleh para ublag ini untuk memberontak dari dirinya. Blue Jones ternyata mengetahui konspirasi tersebut dari cerita Blondie yang di scene sebelumnya tertangkap basah ingin menceritakan curahan hati kepada Gorski. Ia pun membuka daftar barang yang mereka butuhkan untuk bisa kabur dari kasino milik Blue Jones, lalu menembak Ember dan juga Blondie di depan Yanti dan juga Gorski. I hope everyone's learned a valuable lesson here. Make it count. Setelahnya, Blue Jones mulai menyerang Yanti entah karena emosi atau Nepsong melihat rok mini yang dipakainya. I'm gonna take my toys. Berhasil mendapatkan master kunci yang merupakan barang terakhir di dalam daftar mereka, Yanti segera membebaskan Eha dan bergegas kabur dari kasino tersebut. Namun, langkah mereka harus terhenti sesaat mereka berdua tiba di luar gedung dan mendapati sekelompok penjaga dari kasino yang sedang berjaga di depan pintu gerbang. Di sini, Yanti baru menyadari bahwa hal kelima yang dibutuhkan agar bisa kabur dari sana ialah dirinya sendiri. Dengan kata lain, hanya Eha lah yang saat ini bisa kabur dari tempat tersebut. Awalnya Eha menolak saat Yanti menyuruhnya untuk kabur seorang diri meninggalkan Yanti. Namun terpikirkan Roket yang telah tewas, akhirnya ia menyetujui rencana dari Yanti itu. Yanti kemudian segera menghampiri para penjaga tersebut dan mulai melakukan pengalihan agar Eha bisa kabur dari sana. Dan di dunia nyata kali ini,
Dokter yang telah melakukan proses lobotomi pada Yanti kemudian menyuruh perawat untuk mengembalikannya ke kamar perawatan. Accidentally killed her sister. Poor child. Yes, but you recommended the procedure. Oh, I'm afraid not. Why would you sign for a procedure you don't agree with? That is your signature, isn't it? Something in her eyes. Sepanjang perjalanan menuju kamarnya, terlihat beberapa orang yang pernah berada di dalam imajinasi Yanti ternyata mengalami hal yang serupa persis dengan di imajinasi Yanti. Seperti sang koki yang kini kehilangan salah satu pisaunya dan juga Blue Jones yang mengalami luka tusukan di bagian lehernya. Blue Jones yang tampaknya dendam kepada Yanti meminta anak buahnya untuk mendudukan Yanti di sebuah kursi meskipun para anak buahnya nampaknya ingin taubat menyiksa pasien di RSJ tersebut. Tak berselang lama, masuklah Gorski yang membawa beberapa orang personil polisi untuk menangkap Blue Jones yang sedang berusaha menyiksa Yanti dan juga para antek-anteknya. I wasn't doing anything. Look at her! Kick him out of here. No! You alright, miss? Dan di akhir scene, terlihat Eha yang kini sudah terbebas dari rumah sakit sedang mengantri untuk menaiki sebuah bis Damri. Sesaat sebelum ia menaiki bis tersebut, beberapa orang polisi yang ada di sana memanggilnya yang sepertinya mengenali wajah dari Eha yang merupakan salah satu pasien dari RSJ tempat Yanti kini berada. Namun, ia berhasil diselamatkan oleh sang supir bis yang di mana supir bis ini adalah sang pria bijak di dalam imajinasi Yanti beberapa waktu yang lalu. Thank you. Who sends monsters to kill us? Who decides why we live and what we'll die to defend? And who holds the key that can set us free? Meskipun rating di IMDb-nya cuman dikasih skor 6, tapi kalau menurut Mamang pribadi bisalah nih film dapet 7. Mengingat alur ceritanya yang jarang diangkat oleh para sutradara lainnya, efeknya juga cukup edan lah ya, apalagi dibanding kalau film Naga Indosiar gitu. Tapi untuk alur ceritanya memang bikin sedikit jelimet, mirip-mirip karya dari om saya Christopher Nolan kalau bikin film yang ada pas nonton bikin emosi bukannya happy. Tapi meskipun begitu Mamang yakin film ini masih bisa menghibur kalian para pecinta film gratisan. Oke, cukup segitu aja untuk review singkat alur cerita film kali ini. Semoga Mamang masih bisa melanjutkan mereview film-film yang keren buat kalian semua para obos-obos di luaran sana. Ingat, iklan jangan di skip karena Mamang butuh bako dan juga cikopi untuk ngedit videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.